Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalal 'ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu nahwu. Kata guru saya Mbak Ma'ruf, adiknya Mbak Maimun, waktu saya mijet beliau dawuh bahwasanya jurumiyah itu sudah bisa untuk baca kitab. Jadi kalau untuk sekedar baca kitab, jurumiyah sudah cukup untuk jadi modal baca kitab. Nah, ini adalah kitab jurumiyah. Ini yang halaman 1-2, ini sketsa ya, untuk memudahkan. Jadi katakanlah nanti ada alamat i'rab. I'rab ada berapa? 4, rafa, nasab, jar, jazm. Ya, di sketsa. Rafa apa saja? Dhamma wa alif nun. Dhamma wa alif nun. Nah, kayak gitu. Ini sekilas sketsanya seperti ini. Ini yang belum saya kasih makna. Di halaman 2, 3, 4 yang tidak ada maknanya. Terus nomor 5, huruf-huruf pegon. Sudah kenal huruf pegon? Sudah? Amin? Tahu? Belum. Nah, ini bisa dilihat. Kalau A pakai alif, terus B pakai ba, C pakai jim titik 3, D pakai dal, E pakai layar atau ya, F pakai fa, G pakai kaf titik 3. Jadi kalau nulis guru tidak ada titik 3-nya, jadinya apa? Guru. Nah, makanya guru itu apa? Guru-guru ya. Guru itu guru-guru, banyak tirakatnya. Terus H pakai H, I, J, K, L, M, N, O, P, fa titik 3, Q, R, S, T, U, V, W, X ada, Y-nya pakai ya, Z pakai za, N, G-nya ain titik 3. Terus NY ya titik 3. Terus yang di bawah ini singkatan-singkatan. Mem bacanya utawi, kho bacanya iku, fa opo, mem fa ing, mem tok kelawan, zo ing dalem, ain krono, ha alif hale takmim apa nih, nun atau shot itu kang, badal rupane, jim atas mongko. Jim atas kalau ditaruh di atas bacanya mongko, kalau di bawah piro-piro. Nah, ini yang saya sudah maknai. Ini pun wonten maknane. Jadi kok sama nanti di rumah ya, baca ini dulu. Kalau ini maknanya sudah di luar kepala, latihan baca kosongan yang ini. Nah, kalau ini sudah bisa tanpa harokatnya dihapus. Jadinya baca kitab gundul. Ya. Gundul itu tidak ada harokatnya sama sekali. Jadi pertama tahu huruf pegon dulu, isyarat-isyarat makna. Nanti kalau kita sering baca hafal dengan sendirinya. Nah, terus ini dibaca sampai maknanya familiar. Kalau familiar bisa dikatakan hafal, baru latihan baca yang kosongan tadi yang depan. Ini jurumiyah sama saya maknai sampai bab i'rab saja. Nah, kita mulai halaman 9. Sampun halaman 9. Kalam. Kalau di sini kan ada ya. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid bil wadi wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jari makna.
Wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwin wa dukhul alif wal lam wa huruful khafdi wa ya min wa ila an ala fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam dan seterusnya. Niki jurumiyah nggih. Jurumiyah. Kalau kita belajar langsung di jurumiyah ini nggih, biasanya bingung. Makanya untuk pendekatan kita pakai yang ini dulu. Nah, langsung Indonesia ya. Langsung Indonesia, ketika nanti sudah paham baru kita belajar jurumiyahnya. Titik. Dilihat dalam 9. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak jauh beda, dalam artian semua bahasa ada rangkaian kalimat. Ada rangkaian kalimat. Rangkaian kalimat ini dalam bahasa Arab disebut kalam. Nah ini kalam adalah lafaz yang tersusun yang bisa difaham dan sesuai dengan tata bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia saya disebut apa? Kalimat apa kata? Kata. Kalau saya mau pergi ke pasar, kalimat. Dalam bahasa Arab disebut kalam. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun yang bisa difaham dan sesuai dengan tata bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa sendiri tidak bisa, harus sesuai dengan tata bahasa Arab. Ada fi'il, fa'il, ada mubtada, ada khobar dan seterusnya. Titik. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah kalam. Kalam ya. Kalam. Titik. Kalau tadi apa? Saya adalah kata, ya, kata. Dalam bahasa Arab kata itu disebut al-kalimah. Nah, ini di bawahnya al-kalimat ya, adalah ada tiga kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Dalam bahasa Arab kata itu ada 3. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Kata benda mengenai benda itu disebut kalimat isim, nama-nama. Untuk kata kerja disebut kalimat fi'il. Pekerjaan itu kalimat fi'il. Ya, paham ya? Kata benda adalah kalimat isim, kata kerja adalah kalimat fi'il. Sedangkan kata sambung dalam bahasa Arabnya biasanya disebut kalimat huruf. Begitu. Ya, paham sampai sini? Ya. Masing-masing dari kata benda dan kata kerja itu ada tandanya masing-masing. Kalimat isim atau kata benda ya, memiliki tanda-tanda. Tanda kalimat isim atau kata benda adalah bisa dibaca jer. Nanti jer itu apa nanti. Terus bisa kemasukan tanwin. Setiap ada tanwinnya pasti kalimat isim. Tanwin baik fathah tanwin, kasrah tanwin atau setiap ada ini adalah kalimat isim. Ya, kata benda. Terus ada dan al. Setiap ada alnya itu adalah kalimat isim, kata benda. Contohnya apa? Al-qalamu. Kalimat apa ini? Kata benda, kalimat isim. Kok tahu kalau kalimat isim? Karena ada alnya. Terus zaitun. Ada tandanya. Kalimat apa ini? Kalimat isim. Kok tahu kalimat isim? Ada tandanya. Paham? Nah. Jadi kalimat isim itu bisa diketahui dengan jer itu identik dengan kasroh. Ya, identik dengan kasroh. Kayak ana fitari. Saya di rumah. Ini namanya kasroh tanda irok jer. Kasroh ini jer. Ya. Jadi setiap kalau ada di nanti di Al-Quran dimanapun kok yang di belakang ini di kasroh berarti kalimat isim, kata benda. Paham? Ya. Bisa dibaca jer, kemasukan tanwin dan al.
Nah, perkara-perkara yang bisa menjadikan kalimat itu di kasroh, ini ada namanya huruf yang bisa menjadikan lafal isim itu di kasroh. Namanya huruf jar. Huruf yang mengkasrohkan atau huruf yang mengejarkan. Ini ada 19. Kalau menghafalkan 1, 2, min, terus 3, apalagi ya. Nah, itu sulit. Nah, ini ada nadom dari kitab Awamil Jurjani. Huruf jar itu ada 19. Ada berapa? 19. Kita baca. Al-ba'u min wa an wa fi hatta ila alamu wal kafu wa mundu ala wa ul yamini ba uha wa ta'uha hasya adakhala wa rubba wa uha. Semuanya huruf jar. Ba, min, ila, an, fi, hatta, ila, lam. Kayak alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah ini asalnya adalah Allah kemasukan huruf jar lam. Dimasukkan menjadi satu jadi lillahi. Alhamdulillah. Lillah apa lillahu? Apa lillahi? Lillahi dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Huruf yang menjadikan kasroh, faktor yang menjadikan kasroh disebut huruf jar. Jumlahnya ada berapa? 19. Paham? Terus termasuk huruf jar juga. Kitab pun kitab. Kitab jurumnya 10 kali ini. Ini. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang dapat difaham dan sesuai dengan tata bahasa Arab, atau dalam bahasa Indonesia adalah rangkaian kalimat. Kalimat atau kata benda dibagi menjadi berapa? 3. Sebutkan. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Kata benda atau kalimat isim ini memiliki tanda-tanda. Tanda kalimat isim atau kata benda apa saja? Kemasukan al dan tanwin dapat dibaca jar. Nah, huruf jar ada berapa? 19. Sebutkan. Itu. Apa? Belum. Ya? Al-ba'u min wa an wa fi hatta ila alamu wa kafu mundu ala wa ul yamini ba hasya adakhala wa rubba wa uha. Dengan menghafalkan nazam ini maka kita hafal 19 huruf jar. Terus termasuk huruf jar adalah huruf untuk sumpah. Huruf untuk sumpah kita kadang, oh kamu benar, iya, wallahi billahi, itu namanya huruf sumpah. Ya, huruf jar juga. Nah, huruf untuk sumpah itu juga merupakan huruf jar. Jumlahnya ada berapa? 3. Apa saja? Wa, wow, billahi, Allahi, wallahi. Nah, ini juga huruf jar. Makanya billahi dibaca apa ini? Rafa apa nasab? Apa jar? Jar. Kau tahu dibaca jar? Karena ada ba. Kenapa dibaca jar? Karena memasukkan ba. Ba ini adalah huruf jar untuk sumpah. Titik. Contoh billahi, tallahi, wallahi. Titik. Paham ya? Sampai sini paham? Tanda kalimat fi'il. Sekarang kata kerja. Kata kerja disebut dalam bahasa Arabnya kalimat fi'il. Ada beberapa tandanya. Yaitu bisa kemasukan qad, sin, saufa, ta ta'nis, sakinah.
Qad sin saufa ta'ani sakinah. Apa? Qad sin saufa ta'ani sakinah. Qad sin saufa ta'ani sakinah. Qad sin saufa ta'ani sakinah. Ya. Tanda kalimat fi'il apa saja kemasukan? Qad sin saufa ta'ani sakinah. Hafal? Qad sin saufa ta'ani sakinah. Kalau kita satu persatu bingung ngomong qad, dua, sin, tiga, saufa terus. Nah gitu. Contohnya kalimat fi'il yang kemasukan qad, kalau ada koma, qad qomatis sholat. Ya. Kalau ada komat mau sholat, qad qomatis sholat, qad qomatis sholat, la ilaha illallah kan gitu. Qad qomat as-sholatu. Qad ini tanda kalimat fi'il kata kerja. Berarti setelah qad ini adalah kata kerja. Terus tak ta'ni sakinah, tak yang disukun ini tak disukun. Nah, setiap ada kalimat kok di belakangnya tak sukun, tak ta'ni sakinah, maka ini adalah kalimat apa? Fi'il atau kata paham? Nah. Contoh lagi di dalam Al-Quran ada apa? Nah, juz 2 diawali dengan apa? Al-Quran juz 2 bagaimana? Hah? Saya kulu terus? Saya kulus sufaha'u minan nasi terus ma wallau an qiblatihim allati dan ini ada sin qad sin saufa ta'ani ini sin sinnya di sini ada sinnya berarti ini ada kalimat apa? Fi'il kata ya, gampang. Jadi setiap nanti ada sinnya ini adalah kata sakulu apa asufa'u minan nasi. Nasi kalimat apa? Nasi kalimat apa? Ini kalimat fi'il ada sinnya. Kalimat fi'il. Ini adanya kalimat apa? Isim. Ini min huruf jar, berarti ini kalimat apa? Isim. Adaannya berarti kalimat apa? Isim. Gampang? Ya. Ada huruf jarnya berarti kata benda, kata kerja. Titik. Terus kalimat huruf. Tadi kan kalimat dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak terdapat tanda-tanda tadi. Tidak terdapat tanda-tanda tadi. Tanda kalimat huruf adalah tidak bisa kemasukan tanda isim dan fi'il. Kata sambung atau kalimat huruf tidak bisa kemasukan tanwin, ya. Tidak bisa kemasukan al, ya. Tidak bisa kemasukan qad, sin, saufa dan tak tanis sakinah. Kalau tidak bisa kemasukan tanda semua ini adalah berarti kata sambung atau kalimat fahimtum, fahimna, palestintum, Palestina. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang secara definisi. Halaman 10 dibuka. Kalimat isim adalah tidak bersamaan dengan sama. Kalimat isim adalah atau kata benda adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan zaman atau waktu. Contohnya apa ini? Masjidun sama zaitun.
Masjidun sama zaitun ada hubungannya dengan waktu apa enggak? Enggak ada. Kalimat masjidun, kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Masjidun ya. Masjidun. Masjidun artinya apa? Masjid. Ada hubungannya dengan waktu? Tidak ada. Itu adalah definisi kalimat isim. Zaitun, siapa zaitun? Ya saya. Ya. Fatimah tuh. Siapa Fatimah? Ya Fatimah, seorang perempuan namanya Fatimah. Kolamun, apa kolamun? Pena, ya itu pena itu. Nah. Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak ada hubungannya dengan zaman, tidak ada hubungannya dengan waktu. Titik. Jadi secara definisi kalimat isim seperti itu. Untuk memudahkan memahami kalimat isim adalah kata benda. Sampai sini lanjut. Nanti kalau tanya capek bilang istirahat. Jadi sekarang kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan bersamaan dengan zaman. Selalu dikaitkan dengan waktu. Kata kerja itu ada hubungannya dengan waktu. Sudah makan? Saya sudah makan. Terus sedang makan. Akan makan. Qala telah berkata. Berarti sudah berkata. Ini kalimat apa berarti? Fi'il. Kalau perkaranya sudah dilakukan, sudah lampau, sudah selesai, itu disebut fi'il madhi. Kata kerja yang sudah berlalu. Kalau yang sedang dilakukan atau akan dilakukan disebut fi'il mudhari. Seperti tadi saya dulu. Ini fi'il saya kul as-sufaha akan berkata. Siapa as-sufaha? Orang-orang yang bodoh akan berkata. Ini sudah dilakukan, apa akan dilakukan? Akan dilakukan. Berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari mengandung dua waktu, sekarang dan akan datang. Kalau fi'il madhi telah berlalu. Di bawahnya untuk ini apa? Sampai sini siapa? Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan bersamaan dengan zaman atau waktu. Di bawahnya, nih, jika menunjukkan zaman lampau, maka disebut fi'il madhi. Okay. Jika menunjukkan zaman lampau berlalu, disebut fi'il madhi. Contohnya apa ini? Fa'ala nasara mata sona baza amala. Contohnya apa saja? Fa'ala nasara mata sona baza amala. Nanti ada di sorob itu kitab sorob tasrifan urutannya gini, fa'ala nasara mata sona baza amala. Ini urutan yang pertama paling depan adalah fi'il madhi. Fa'ala artinya apa? Wis agawe sapa wong lanang siji telah bekerja siapa seorang laki-laki. Nasara artinya telah menolong. Madda telah memanjangkan. Sona telah menjaga. Waza telah berperang. Amala telah berangan-angan. Jika menunjukkan zaman lampau sudah berlalu disebut fi'il madhi. Jika menunjukkan zaman hal sekarang, zaman hal itu sekarang, atau istiqbal yang akan datang, zaman kasih tulisan kurung murawal, hal itu sekarang, istiqbal yang akan datang, maka disebut fi'il
mudhari. Contohnya kalau fa'ala nasara matasana kasamal berarti yaf'ulu, yansuru, yamutu, yasunu, yazu dan ya'mulu. Ampun. Tasik. Oke. Lanjut. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak bisa memiliki arti kecuali jika bersama dengan kalimat yang lain. Kalimat huruf kata sambung itu tidak bisa memberikan arti kalau tidak dirangkai dengan kalimat lain. Contohnya min saja apa artinya? Beda kalau minal masjidil harami ilal masjidil minal masjidil haram artinya apa? Dari masjidil haram. Baru bisa memiliki arti. Titik. Sudah selesai tentang perbedaan kalimat isim, fi'il dan huruf. Sekarang tanya jawab. Ini kan ada tanya jawabnya. Sama yang lihat tulisannya aja. Saya yang pertanyaannya. Kalimat adalah kalam adalah kan baca enggak apa-apa. Dibaca Arabnya apa Indonesianya. Kalimat adalah bisa dipahami dan sesuai dengan tata bahasa. Titik. Kalimat ada berapa? Sebutkan. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Enggak usah pakai dan apa-apa. Enggak usah pakai kalimat, enggak apa-apa. Isim fi'il huruf. Betul. Kalimat ada berapa? 3. Sebutkan. Isim fi'il huruf. Kalimat isim adalah kata benda. Kalimat fi'il adalah kata kerja. Kalimat huruf adalah tanda kalimat isim apa saja? Kemasukan al dan tanwin bisa dibaca j. Ngomong-ngomong masalah j berarti ada huruf j. Huruf j ada berapa? 19. Sebutkan. Al-ba'u min wa'an wa fi hatta ila alamu wa kafu wa mundu ala. Termasuk huruf jar adalah huruf untuk sumpah. Huruf untuk sumpah ada berapa? 3. Sebutkan. Contohnya. Terus sambung. Tanda kalimat isim sudah ya. Tanda kalimat fi'il apa saja? Bisa kemasukan qad sin saufa ta'tanis sakinah. Ta'tanis sakinah itu tak yang disukun. Sama ganti ini loh, qad sin saufa tak sukun. Qad sin saufa ta'tanis sakinah atau tak sukun. Seperti komat. Qalat telah berkata siapa seorang wanita. Telah berkata siapa seorang wanita. Ini disebut tak taknis. Tak yang menunjukkan arti wanita. As-sakinah yang disukun. Maksudnya tak arti sakinah itu tak yang menunjukkan arti wanita yang disukun tadi. Nanti. Itu tanda kalimat fi'il qad sin saufa ta'tanis sakinah. Tanda kalimat huruf adalah tidak bisa kemasukan tanda kalimat isim dan fi'il. Sekarang secara definisi. Definisi kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sebenarnya dan tidak ikuti zaman. Kalimat yang menunjukkan arti dengan sebenarnya dan tidak bersama dengan zaman. Ya. Kalimat yang menunjukkan arti dengan sebenarnya dan tidak bersama dengan zaman. Ya.
Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan sama. Contohnya masjidun, kolamun, farisun, fatimatun, sepedaun. Kalimat fi'il adalah dan diikuti dengan atau bersamaan dengan sama. Jika menunjukkan zaman lampau atau zaman yang telah berlalu, maka disebut fi'il madi. Contohnya, Fa'ala nasara matasana bersama. Jika menunjukkan zaman hal atau istiqbal, zaman sekarang atau yang akan datang, maka disebut fi'il mudhari. Contohnya, suruh dan seterusnya. Saya puluh termasuk ini fi'il mudhari juga. Titik. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak bisa memiliki arti sendiri kecuali bersamaan dengan kalimat naik. Sebelumnya sudah belajar nahwu? Pernah belajar sorof, cuma nggak sedetail ini. Nggak sedetail ini. Sekarang paham? Ya, paham. Mudah? Insyaallah. Mudah? Mudah. Oh, ya, alhamdulillah. Istirahat sebentar.